Nah, ini beberapa konsep dasar ya. Barangkali saya perlu sharing juga ya. Jadi beberapa konsep dasar remunerasi atau kompensasi itu, pertama adalah ini, adil ya. Adil itu equal pay for equal job yang kemarin saya cerita. Bayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama, Bung. Kemudian harus motivatif, prestatif. Makanya perlu ada yang namanya insentif, bonus, ya nggak? Ya, karena kita ingin supaya orang itu selalu semangat gitu untuk memberikan kontribusi yang terbaik untuk perusahaan. Memang ya, manusia itu selalu, dan ini manusiawi menurut saya, kalau diminta melakukan sesuatu atau berkontribusi itu selalu pertanyaannya, what is it in for me? What is it in for me itu maksudnya apa? Saya dapatnya apa? Nah, gitu ya. Ini keuntungannya apa buat saya? Itu pertanyaan yang manusiawi. Maka perlu yang namanya stimulus, ya kan? Stimulus dalam bentuk reward. Apakah judulnya itu insentif ataupun bonus saja yang memang kita temui dalam regulasi. Harus motivatif atau prestatif. Kemudian harus kompetitif. Ya, kalau nggak kompetitif nanti karyawan kita selalu kepikir untuk pindah kerja. Betul nggak? Ya. Selalu aja ngelihat itu yang namanya rumput itu lebih hijau kalau di halaman tetangga kan gitu. Ya. Padahal kadang-kadang tidak selalu ya. Hijaunya mungkin hijau imitasi ya. Betul nggak? Ya. Cuma flexing-flexing doang kan gitu ya. Padahal kenyataannya kan nggak kayak gitu. Ya, kompetitif itu artinya kita harus memposisikan kompensasi dan program-program benefit yang kita miliki itu minimal sama dengan rata-rata pasar. Ya, ya tidak harus lebih tinggi sih ya, syukur-syukur kalau bisa lebih tinggi. Tapi kan kadang-kadang itu terbatas oleh budget ya. Budget kita terbatas gitu sehingga kita juga tidak bisa terlalu jor-joran ya untuk misalnya ngasih upah sekian, ngasih program benefit sekian ya. Tapi intinya harus kompetitif lah. Minimal apa? Minimal rata-rata pasalnya kita dapat. Misalnya untuk job HR manager itu berapa sih di daerah Jawa Barat atau di daerah Bandung gitu. Ya kita harus tahu salary survey berapa. Ya, atau tukang jahit kalau di saya itu ya, garment ya. Operator jahit itu berapa sih gitu. Selain upah minimum dapat apa lagi gitu. Ada tambahannya enggak? Ya. Nah, itu kan supaya kompetitif. Ya, tapi kompetitif ini kan bisa agak luas itu spektrumnya ya. Bukan hanya sekedar uang dalam bentuk upah, tapi juga dalam bentuk benefit, program-program kesejahteraan, ya ada fasilitas kesehatan dan lain-lain. Ya sekalipun sekarang tuh sebenarnya sih basic ya sudah ada, namanya BPJS kan, BPJS. Ya tinggal BPJS-nya masuk. Terus ada nggak yang lain yang menarik, misalnya program rekreasi misalnya, ya program apalah beasiswa dan sebagainya. Terus yang berikutnya apa? Nah ini masuk ke sini nih, compliance harus sesuai dengan regulasi, terutama yang normatif ya, yang hukumnya wajib ya, seperti upah minimum, BPJS, upah lembur, THR, yang kayak gitu-gitu ya, itu kan wajib hukumnya ya. Ya kalau kalau yang nggak wajib, sunnah artinya ya, sunnah gitu. Kalau diberikan bagus gitu ya, pahalanya nambah kan ya. Nah, harus compliance. Kalau nggak kan ini ya kita dapat teguran ya, mungkin ada sanksi apa ya. Kemudian berikutnya fleksibel. Nah, fleksibel itu pengertiannya apa ya? Ya, kalau memungkinkan bisa fleksibel, misalnya, ya, bahwa yang diterima oleh karyawan itu harus sesuai dengan kinerja. Nah, ini ya, nah, ke sini nih hukum fleksibel. Nah, ini menerapkan fleksibel itu nggak gampang. Misalnya, ya, mengenai merekrut orang, bisa nggak sistem buka tutup? Sistem buka tutup kayak jalan tol itu. Gini, misalnya, kalau lagi banyak kerjaan, kita nggak rekrut orang. Banyak. Kerjaan sedikit, bubarin. Gitu. Bisa nggak? Bisa aja sih. Coba kan kita harus melihat regulasinya, betul nggak? Dan harus ada kesepakatan. Jangan sampai nanti jadi masalah di kemudian. Ya, remunerasi yang fleksibel itu sebenarnya sih kalau dari sisi sistem akuntansi, ya, kalau memungkinkan. Lebih banyak komponennya itu yang sifatnya variabel. Variabel itu apa?
Jadi terkait dengan output dan kontribusi. Jadi bisa dengan ini ya. Misalnya kalau kalau di tempat saya, mungkin juga di beberapa industri lain ada masih pakai, yaitu sistem upah berbasis hasil. Jadi sebenarnya gini, upah operator jahit di tempat saya misalnya, itu tidak dipatok maksimum berapa, enggak. Kalau pekerjaan lagi banyak dan mereka produktif, mereka bisa dapat lebih banyak. Ya, itu yang disebut fleksibel. Ya, jadi tidak kaku maksudnya. Kemudian berikutnya transparan. Ya, salah satu kan instrumen transparan itu adalah struktur skala upah, betul nggak? Dan yang harus diberitahukan juga ke karyawan, ya minimal tentang grading dia lah minimal. Ya. Transparan itu kan supaya orang merasa bahwa tidak ada dusta di antara kita, gitu ya. Transparan itu. Jadi fair, ya buka-bukaan gitu, ya. Tidak ada yang namanya misalnya apa ya, ya dulu mungkin disebutnya gini, upah sistem cek-cek gitu. Cek itu adalah orang Chinese yang udah tua, cek gitu, sebutnya aki ya atau akung ya. Jadi gini di banyak di perusahaan Chinese ya, mungkin sekarang masih ada. Ada yang disebut sistem upah cek-cek itu begini. Selain mereka dapat upah tiap bulan ya yang ditransfer kayak gitu, itu orang-orang tertentu yang mungkin orang-orang kepercayaan ya atau orang-orang yang punya nilai historis lah bagi owner. Itu dipanggil sama owner, dikasih amplop nih tambahan buat kamu. Nah, ya sebenarnya bagi yang menerima sih happy-happy aja, betul nggak? Dapat tambahan tuh. Tapi itu mencerminkan bahwa sebenarnya mungkin belum transparan, betul nggak? Belum transparan. Ya plus minus lah. Cuma kalau banyak yang kayak gitu, itu membuat struktur skala upah jadi tidak berperan. Betul nggak? Struktur skala upahnya itu. Kalau banyak yang sistem kayak gitu. Kemudian berikutnya nih harus terkait dengan apa remunerasi itu. Yang ideal ya harus terkait dengan kinerja. Ya, jangan sampai ada yang namanya RMS. Pernah dengar RMS? Rajin malas sama saja. Ya. Jadi si rajin dan si malas kok dapatnya sama gitu. Wah, itu kan artinya malah tidak adil, betul kan? Ya. Itu akan membuat si rajin jadi malas. Besok-besok kan ngapain katanya? Teman saya juga malas dapatnya sama dengan saya. Terus ngapain juga saya harus rajin kan begitu kan Prof. Ya. Jadi pertama harus terkait dengan kinerja. Oleh karena itulah perlu yang namanya insentif, bonus, yang dasarnya adalah kinerja. Ya. Bukan hanya sekedar dia dekat enggak dengan sama owner, dekat atau enggak gitu sama atasannya. Ya. Berikutnya harus terkait dengan kompetensi. Makin kompeten ya tentu kan harus diberi lebih dong. Ya. Seperti kita misalnya berobat, kalau sakit nih berobat ke dokter umum atau berobat ke dokter spesialis. Itu biaya konsultasinya sama enggak? Beda dong. Betul enggak? Kalau kita berobat ke dokter umum mungkin tarifnya bisa 20-30 ribu cukup. Ya. Di luar obat lah. Di tempat saya ini masih ada yang 60 ribu gitu. Ya. 50 ribu dengan obat. Ya. Tapi kalau kita berobatnya ke dokter spesialis, mungkin nggak sih? Biaya konsulnya cuma 20 ribu. Nah mungkin. Kalau di Bandung bisa 75 sampai 150 ribu. Gitu. Ya, sekali konsul itu. Ya. Jadi itu yang dimaksud terkait kompetensi. Jangan sampai terjadi yang namanya PGPS. Pernah dengar PGPS? Itu singkatan juga sih. Pintar goblok pendapatan sama. Kan nggak boleh terjadi PGPS. Itu penyakit pengupahan itu dua. LMS dan PGPS. Rajin malas sama saja dan pintar goblok pendapatan sama. Itu yang bisa dihilangin. Ya. Kalau masih ada yang dua hal itu berarti harus ada yang perlu diperbaiki di dalam kebijakan dan sistem remunerasi kita. Selain yang tadi itu ada underpaid, ada overpaid. Underpaid itu ada jenderal bergaji kopra, kalau overpaid kebalikannya ada kopra bergaji jenderal. Itu yang perlu dihilangkan.
Dan endingnya pada akhirnya nih di sini nih, harus terkait dengan tujuan perusahaan. Kemarin waktu saya bicara soal definisi manajemen SDM menurut Klipo itu, kan ujungnya ke tujuan, betul nggak? Ada tujuan perusahaan, ada tujuan individu, ada tujuan masyarakat. Tujuan perusahaan itu secara umum kan pertama profit. Untuk jangka pendek ya, profit. Profit. Jangka panjangnya adalah sustainability, keberlangsungan. Jadi maksudnya apa? Bagaimana kita merumuskan kebijakan dan sistem remunerasi ini supaya semua terkait dengan tadi profit making dan sustainable itu. Jadi ini sebenarnya pakem dasar nih atau konsep dasar mengenai remunerasi. Dari mulai equal pay for equal job itu yang disebut adil, kemudian motivatif prestatif, kompetitif, transparan, fleksibel, patuh pada aturan, harus dikaitkan dengan kinerja, harus dikaitkan dengan kompetensi, dan harus terkait dengan tujuan perusahaan. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan tentang slide ini?